Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 19 pertanyaan yang membuat pendeta dan jamaahnya masuk Islam dalam satu gereja. Pagi itu saat sang pendeta telah berdiri untuk memberikan khutbahnya, namun melihat ada seorang pemuda yang memiliki tanda khusus hadir di gerejanya. Sang pendeta menahan khutbahnya. Aku tidak akan memberikan khutbah kepada kalian karena di antara kalian ada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat pertama pendeta itu bagaikan petir di siang bolong. Sebagian jemaah gereja melihat ke kanan dan ke kiri. Siapa orang yang dimaksud oleh pendeta tersebut? Bagaimana pendeta mengetahuinya? Tanya seorang jemaah. Karena umat Muhammad memiliki tanda khusus di jidatnya, yakni bekas sujud. Sang pemuda dimaksud kemudian berdiri hendak pergi, namun tantangan sang pendeta membuat langkahnya terhenti. Wahai orang muslim, aku akan bertanya kepadamu. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku, maka aku akan masuk Islam. Mulailah si pendeta itu pun bertanya. Pertanyaan pertama, siapakah yang satu dan tidak ada duanya? Pertanyaan kedua, apa sesuatu yang dua dan tidak ada ketiganya? Pertanyaan ketiga, apa sesuatu yang tiga dan tidak ada empatnya? Dan pertanyaan keempat, apa sesuatu yang empat dan tidak ada kelimanya? Pertanyaan kelima, apa sesuatu yang lima dan tidak ada enamnya? Pertanyaan keenam, apa sesuatu yang enam dan tidak ada ketujuhnya? Pertanyaan ketujuh, apa sesuatu yang tujuh dan tidak ada kedelapannya? Pertanyaan kedelapan, apa sesuatu yang delapan dan tidak ada kesembilannya? Pertanyaan kesembilan, apa sesuatu yang sembilan dan tidak ada kesepuluhnya? Pertanyaan kesepuluh, apa sesuatu yang sepuluh dan tidak ada kesebelasnya? Pertanyaan kesebelas, apa sesuatu yang sebelas dan tidak ada kedua belasnya? Lalu pertanyaan kedua belas, apa sesuatu yang 12 dan tidak ada ketiga belasnya? Pertanyaan ke-14, apa sesuatu yang 13 dan tidak ada ke-14-nya? Dan sampailah kepada pertanyaan ke-14. Sang pendeta itu bertanya, siapakah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tetapi Allah mencelanya? Pertanyaan selanjutnya, siapakah makhluk yang diciptakan Allah tetapi Allah menganggapnya besar? Pertanyaan ke-16, apa sesuatu yang bisa bernafas padahal tidak memiliki ruh? Dan pertanyaan ke-17, siapakah orang yang dapat berjalan di dalam kuburnya? Pertanyaan ke-18, pohon apakah yang berdiri dari 12 dahan? Setiap dahannya terdiri dari 30 daun, dan setiap daunnya terdiri dari 5 buah. Dan pertanyaan terakhir, apa kunci surga? Pemuda yang di malam harinya bermimpi didatangi seseorang yang menyuruhnya pergi ke gereja untuk membela nabi itu, kemudian menjawab semua pertanyaan sang pendeta. Jawaban yang pertama, zat yang satu dan tidak ada duanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jawaban pertanyaan kedua, sesuatu yang dua dan tidak ada ketiganya adalah siang dan malam, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Isra ayat 12. Kami menjadikan siang dan malam sebagai dua tanda. Jawaban dari pertanyaan yang ketiga, sesuatu yang tiga dan tidak ada keempatnya adalah pertanyaan Nabi Musa kepada tukang sayur. Jawaban pertanyaan keempat, sesuatu yang empat dan tidak ada kelimanya adalah kitab samawi, yakni Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jawaban pertanyaan kelima, sesuatu yang lima dan tidak ada keenamnya adalah salat 5 waktu. Jawaban pertanyaan keenam, sesuatu yang 6 dan tidak ada ketujuhnya adalah masa Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana firman-Nya pada surat Qaf ayat 38. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Tiba-tiba sang pendeta menyela, mengapa Tuhanmu berkata dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan? Karena orang Yahudi berkeyakinan bahwa Allah menciptakan langit, bumi dan isinya selama 6 hari.
Kemudian Allah kelelahan dan beristirahat di hari yang ketujuh. Oleh karena itu Allah berfirman, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Jawab pemuda tersebut. Jawaban pertanyaan ketujuh, sesuatu yang tujuh dan tidak ada kedelapannya adalah langit. Allah juga berfirman pada surat Nuh ayat 15. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit dan bertingkat-tingkat? Jawaban pertanyaan ke-8. Sesuatu yang 8 dan tidak ada ke-9-nya adalah mereka memikul arash. Hal tersebut sebagai firman Allah pada surat Al-Haqqah ayat 17. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arash Tuhanmu di atas kepala mereka. Jawaban pertanyaan ke-9. Sesuatu yang 9 dan tidak ada ke-10-nya adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Allah juga berfirman pada surat Al-Isra ayat 101. Dan sesungguhnya kami telah memberikan ke-9 mukjizat yang nyata kepada Musa. Jawaban pertanyaan ke-10. Sesuatu yang 10 dan tidak ada ke-11-nya adalah pahala orang yang melakukan kebaikan. Dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Jawaban ke-11. Sesuatu yang 11 dan tidak ada ke-12-nya adalah saudara-saudara Nabi Musa alaihissalam. Jawaban pertanyaan ke-12. Sesuatu yang 12 dan tidak ada ke-13-nya adalah terpecahnya batu. Jawaban yang pertanyaan ke-13. Sesuatu yang 13 dan tidak ada ke-14-nya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan kedua orang tuanya. Jawaban pertanyaan ke-14. Makhluk yang diciptakan Allah tetapi Allah mencelanya adalah suara keledai. Hal tersebut sebagaimana firman Allah pada surah Al-Luqman ayat 19. Allah berfirman, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jawaban pertanyaan ke-15. Makhluk yang diciptakan Allah tetapi Allah menyebutnya besar adalah tipu daya wanita. Sebagaimana halnya firman-Nya pada surat Yusuf ayat 28. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Jawaban pertanyaan ke-16. Sesuatu yang bisa bernafas padahal tidak memiliki ruh adalah waktu subuh. Allah berfirman dalam surat At-Takwir ayat 18. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai bernafas. Jawaban pertanyaan ke-17. Orang yang dapat berjalan di dalam kuburnya adalah Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Jawaban pertanyaan ke-17. Orang yang dapat berjalan di dalam kuburnya adalah Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Jawaban pertanyaan ke-18. Pohon yang terdiri dari 12 dahan. Setiap dahannya terdiri dari 30 daun. Dan setiap daunnya terdiri dari 5 buah adalah tahun. Setahun ada 12 bulan. Sebulan ada 30 hari. Sehari ada 5 waktu sholat. Jawaban pertanyaan yang terakhir. Kunci surga adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendengar jawaban ini, sang pendeta kemudian masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitupun dengan para jemaahnya. Mereka semua pun memeluk agama Islam di hari yang sama di gereja yang sama. Adapun pemuda yang menjadi perantara keislaman mereka semua adalah Abu Yazid Al-Bustami. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam kitab Qasasus Shalihin karya Guru Besar Universitas Al-Azhar Dr. Mustafa Murad. Begitulah sekilas tentang 19 pertanyaan yang dilontarkan oleh pendeta kepada seorang pemuda yang hingga pada akhirnya semua pendeta dan juga jamaahnya memeluk agama Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.